Baik pemirsa Toba TV, terima kasih masih bersama kami dalam bincang santai bersama Bung Popeye Manurung. Hari ini kita masih bertanya lagi soal bagaimana suka duka selama pertarungan beliau di MMA. Bang Popeye, selama bertanding di MMA, Anda sudah berapa kali bertanding, berapa kali menang dan berapa kali kalah? Ya, untuk pertandingan saya di MMA, saya sudah bertanding 10 kali, 8 kali menang, 2 kali kalah. Tidak pernah seri? Seri, enggak. Dari kemenangan 8 itu, menang KO berapa kali? Menang KO 3 kali ya. Yang namanya menang angka ya? Ya, decision ya. Termasuk perebutan sabuk juara yang kemarin? Ya, betul. Itu sudah termasuk ke 10 angka juga ya. Oke. Baik, untuk bisa bertarung dalam perebutan sabuk juara ini, prosesnya seperti apa? Apakah memang saya ingin mengambil juara sabuk itu kemudian ikut mendaftar atau seperti apa? Untuk merebut sabuk ini itu nggak sembarang orangnya atau nggak sembarang fighter Ya. untuk bisa menantang sang juara. Kita harus berada di top ranking dulu. Itu antara ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jadi kita berhak menantang champion. Dan itu keputusan di tangan matchmakernya One Pride. Apakah menerima tantangan atau tidak seperti itu kira-kira? Bukan, mereka yang mengajukan di mana siapa yang cocok. Ibaratnya rekor kita udah 5 kali menang atau 6 kali menang, kita udah berhak untuk menantang. Oh, itu kan kita kalau kita 5 kali atau 6 kali menang, otomatis kita udah berada di top ranking lah. Berarti dalam perebutan juara kemarin status Bang Popeye sebagai penantang. Sebagai penantang. Penantang juara bertahan. Ya, betul. Dan kemudian setelah menang sekarang statusnya Bang Popeye sebagai juara bertahan. Siap menunggu penantang baru. Siap, saya siap. Ya. Popeye siap. Baik. Digelar sabuk ini kelas flyweight 56,7 kg. Ya. 56,7 kg. Nah, kalau misalkan berat badan Anda saat ini 60 kg, apakah Anda bisa mengikuti itu? Kalau misalkan berat saya 60 kg dan pada sesi timbangan 60 kg kita main di 56,7, kita diskualifikasi. Kita harus berada di 56,7 saat penimbangan resmi ya. Berarti ada proses-proses hal-hal yang harus Bang Popeye lakukan, persiapannya. Iya, betul. Apa saja persiapan yang Bang Popeye lakukan untuk merebut sabuk ini, sabuk juara ini, sabuk juara flyweight? Saya kemarin kebetulan latihan saya berkurang ya, karena seharusnya saya berada di Medan itu untuk melakukan latihan. Ya. Nah, tapi karena pandemi sekarang ini, jadi kita disuruh pulanglah ke daerah masing-masing. Jadi melakukan latihan mandiri. Jadi saya udah sampai 64-65 lah. 64-65 kg. Sementara saya dapat panggilan ya dari matchmakernya One Pride kalau saya harus melakukan perebutan sabuk. Nah, di 19 Desember. Itu berat kelas 56,7 tadi. Itu kurang lebih 1,5 bulan yang lalu saya dapat kabar untuk bertanding memperebutkan sabuk. Sementara berat badan saya di 64 kilo. Itu 1,5 bulan menurunkan berapa kilo? 8 kilo. Itu caranya gimana itu Bang Popeye? Ya kita harus gimana ya, bekerja keras dalam artian latihan yang keras, asupan yang cukup, istirahat yang cukup, pakai jurus juga. Tidak hanya jurus tahan lapar. Jadi memang porsi makan juga sangat dibatasi. Iya, itu paling utama. Kita harus bisa mengkontrol nafsu makan ya, terutama porsi makan dan jenis makanan juga. Ya, kita nggak bisa sembarangan makan juga. Kita harus pilih makanan yang
bergizi tinggi ya untuk asupan kita. Sementara kita udah melakukan latihan yang keras, asupan sembarangan, ya sama aja. Berat badan nggak turun-turun. Bukan masalah soal berat badannya sekarang, ya nggak mendukung lah, nggak mendukung. Jadi kita itu makanya harus yang sehat lah. Kalau bisa yang direbus-rebus aja biar minyaknya berkurang. Iya. Kalau bisa jangan pakai minyak kan. Hindari gula tinggi, lemak tinggi. Dan kemudian tetap jaga fisik dengan latihan-latihan Iya. kecil ya. Latihan fisik Latihan keras atau harus latihan keras. keras banget. Latihan keras, nggak ada istilah latihan ringan, Kita mau berjuang memperebutkan sabuk, ya harus bekerja keras. Jadi kalau latihan saya pribadi ya, Ya. untuk memperebutkan sabuk ini, mungkin ya kemarin saya TC di Bali MMA selama 2 minggu lebih. Di situ saya ya kerjanya cuma latihan aja, pulang ke penginapan, istirahat, besok paginya latihan. Kadang saya latihan 3 kali 1 hari, khusus di bawah, latihan Oh, grappling, ground ya. game ya, Selama 2 minggu. selama 2 minggu. Dan lawan kita juga di sana ya besar-besar juga, Iya. orang Rusia, orang Pada Amerika. sparring juga. Sparring khusus di bawah. Oh, Main iya. ya, makanya kemarin ya lumayan berhasil juga lah. Oke, sekarang sudah menjadi seorang juara. Tidak hanya persiapan mental secara pribadi, tidak hanya persiapan fisik secara pribadi, pasti ada dukungan-dukungan dari pihak lain. Mungkin terutama dari keluarga. Sejauh apa dukungan keluarga kepada Bung Popeye? Apalagi ini kan olahraga yang hampir termasuk ekstrim, Bang ya. Ya. Mungkin orang tua setuju nggak? Oh, jangan dong, nanti kau patah, nanti begini. Ya kalau dari keluarga dukungannya ya full ya, betul-betul mendukung. Tidak ada kata akan cedera, Tidak ada seperti kata jangan. Paling mereka mengingatkan saya ya untuk tetap waspada, tetap berdoa. Gitu. itu benar-benar full ya, tidak ada Iya, kata mereka kurang. selalu dukung. Apapun keputusan saya, mereka selalu dukung. Asal untuk yang positif. Ya, pasti. Oke, Bang Popeye, ke depan Ya. apa yang Bang Popeye inginkan dalam dunia olahraga yang Bang Popeye geluti saat ini? Yang saya inginkan ya saya bisa mempertahankan sabuk juara ini di kampung halaman kita selama Toba. mungkin ya, di Toba selama mungkin, karena saya juga harus bertanggung jawab untuk mempertahankan ini Medali yang ini sabuk yang sabuk sudah juara ya. Bang Popeye Ya, dapatkan saat ini ya. saya harus bertanggung jawab selama mungkin agar sabuk ini tidak lepas dari genggaman Popeye. Selain di kelas 56,7 kg, Ya. mungkin Bang Popeye ingin mencoba di kelas yang berdekatan dengan kelas itu. Ya mungkin saja karena namanya juga manusia yang nggak pernah puas. Saya udah dapat gelar di kelas 56,7, bisa aja kita main di kelas 61 atau di kelas bantamweight kalau ada kesempatan. Kelas itu ya. Kalau ada kesempatan saya akan ambil. Ya, tadi itu Bang Popeye sudah cerita soal dukungan keluarga. Nah, selain itu dukungan lain yang Bang Popeye dapatkan mungkin dari pemerintah, dari siapa saja? Sejauh ini seperti apa? Mungkin selama ini saya kurang dukungan ya, baik dari pihak manapun lah, baik dari Pemda, semua hanya keluarga dan diri sendiri yang mendukung. Jadi kebetulan untuk memperebutkan sabuk ini saya ada dukungan dari salah satu PT BUMN yang ada di Kabupaten Toba. Mereka memberi dukungan kepada saya untuk latihan di Bali MMA. Namun kalau dari Pemda sendiri sama sekali nggak ada. Jadi saya merasa gimana ya, berkecil hati memang. Karena tidak ada. iya, karena kita sebagai manusia kan ada perbandingan.
yang saya lihat di daerah-daerah lain, kalau ada atletnya yang juara di daerah aja sudah gimana ya? Sudah dapat sedikitnya penghargaan lah begitu ya. Ini juara nasional loh, MMA, olahraga ekstrim. Saya 10 fight saya selalu bawa nama Toba. Selalu bawa nama Toba. Membawa nama Toba ke atas Ya, ring. ya untuk saya banggakan. Tapi sampai sekarang hingga sabuk ini ada di sini. Hingga sabuk ini ada di sini. Sampai detik ini saya berbicara di sini di Toba TV, belum ada sama sekali dukungan dari Pemda Kabupaten Toba, belum ada sama sekali. Penghargaan yang Anda terima. Penghargaan, dukungan, gak ada apresiasi lah. Jadi saya harap tolong ini jangan di-cut. Jadi saya harap buat pemerintah selanjutnya ya, saya minta tolong buat pemerintah selanjutnya agar memperhatikan kita, karena atlet-atlet seperti kami ada usianya. Jadi nanti beberapa tahun lagi saya nggak sanggup lagi untuk bermain di MMA. Jadi minta tolong agar kita diapresiasi lah yang sewajarnya. Ya begitu. Untuk jaminan masa depan Bang ya. Bisa dibilang begitulah Bang. Karena kita juga di sini bertanding taruh nyawa loh. Ya. Kita taruh nyawa. Itu belum seberapa Bang yang tanding. Prosesnya itu paling sakit Bang. Proses latihannya itu Proses latihan. wow, nikmat sekali. Ya. Serius. Tidak hanya di cabang olahraga yang Bung Popeye geluti, Ya, tapi di semuanya. atlet-atlet yang lain juga sepatutnya Iya. harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat Bang ya. Iya betul. Karena bukan hanya wisata ya, bukan hanya semuanya lah. Salah satunya olahraga juga bisa meningkatkan daya tarik publik loh untuk datang ke sini. Setidaknya memperkenalkan Iya, nama memperkenalkan kabupaten daerah kita. ini, ya. Iya. Lihat aja Kroasia. Mereka penduduknya nggak seberapa bisa masuk finalis Piala Dunia sepak Piala bola. Dunia. Nah, Hingga kemudian dikenal siapa seluruh sekarang dunia, yang ya. kenal Kroasia? Gitu Iya, loh. begitu. Penduduknya lebih besar. Apa? Kota Mungkin, Medan. ya, Kota Medan Iya, mungkin. iya. Ya. Ketimbang masyarakat Kroasia sendiri. Jadi minta ya. tolong lah buat pemerintah selanjutnya agar kita diberi dukungan penuh. Jangan tanggung-tanggung. Baik Bang Popeye. Thank you. Itu tadi pesan-pesan sedikit keluh kesah dari seorang atlet untuk pemerintahan selanjutnya agar memberi perhatian, agar memberi penghargaan kepada setiap orang yang berprestasi. Baik pemirsa Toba TV, demikian tadi bincang singkat saya dengan Bung Popeye Manurung. Nah, ada banyak hal yang harus kita pelajari dari sini, termasuk kerja keras, upaya, dan berbagai macam pengorbanan yang dilakukan oleh Popeye atau Adi Rominto Manurung untuk membawa pulang sabuk juara ke Tanah Toba. Dan untuk anak-anak muda yang ada di Tanah Toba, kiranya apa yang sudah dilakukan oleh saudara Adi Rominto Manurung bisa menjadi motivasi untuk terus berkarya lebih baik. Baik, ke depan kita akan bertemu lagi dengan sisi yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih sudah bersama saya dan juga Bang Popeye Manurung. Sampai jumpa.